Eh, Mohon maaf nih, saya akan kita di sini akan mengadakan workshop tentang penulisan soal untuk penilaian tengah semester atau PTS. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita akan ada tahap atau cara-cara yang harus kita lakukan dalam pembuatan soal itu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, dalam kita membuat soal untuk ulangan semester nanti, kita itu harus menentukan kisi-kisi yang akan disusun itu. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar dari soal. Kemudian disesuaikan dengan level kognitifnya. Kemudian soalnya harus sesuai dengan indikator. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah perumusan soal. Dan setelah soalnya sudah kita buat atau kita susun, maka kita tentukan kunci jawaban dan kita buatlah perskoran dari soal tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita harus menentukan bentuk soalnya dulu. Apakah soal pilihan ganda, kemudian ataukah soal uraian, dan jawabannya kalau memang soalnya dalam bentuk uraian atau isian harus singkat. Selanjutnya, dua pilihan jawaban, B atau S, Y atau T, ya atau tidak. Kemudian bentuk soal yang selanjutnya adalah menjodohkan. Oke, selanjutnya adalah penulisan soal pilihan ganda. Keunggulan penulisan soal pilihan ganda ini, Bapak Ibu, adalah yang pertama itu adalah mengukur berbagai tingkat kognitif. Dan kemudian cara menskornya juga mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi. Kemudian mencakup ruang lingkup materi yang luas, tepat digunakan untuk ujian berskala besar atau yang bersifat massal. Kemudian Bapak Ibu, dalam penulisan soal pilihan ganda ini ada keterbatasannya atau batasan-batasan yang harus kita buat. Yaitu yang pertama adalah perlu waktu lama untuk menyusun soal. 2. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Selanjutnya, terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Baiklah Bapak Ibu, kaidah, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah penulisan soal pilihan ganda. Materi 1. Soal harus sesuai dengan indikator. Kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materinya. Yang ketiga, setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang keempatnya, Bapak Ibu, adalah pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang keenam adalah pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang ketujuh, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Oke, selanjutnya kita akan bahasa. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Bahasa yang kita gunakan adalah soalnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia.
Selanjutnya, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang penting harus kita perhatikan adalah gambar, kalimat atau slogan tidak mengandung unsur iklan promosi produk komersil atau iklan atau instansi, yaitu nama sekolah dan nama wilayah. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Penggunaan titik memperhatikan sesuai kaidah. Contohnya, jika pernyataan soal untuk melengkapi kata atau kalimat rupang, cukup tuliskan tanda elipsis atau titik-titik saja. Kemudian, kalimat diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali. Hal-hal yang harus kita perhatikan yang selanjutnya adalah jika pernyataan soal untuk melengkapi akhir kata atau kalimat, tuliskan 4 titik meliputi 3 titik sebagai tanda elipsis dan 1 titik tanda henti. Seperti yang sudah kita bahas tadi kan. Selanjutnya, penulisan huruf awal pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, jika pilihan jawaban berupa kalimat, diakhiri pernyataan soal diakhiri dengan tanda elipsis saja. Selanjutnya, penulisan huruf awal pada kalimat pada pilihan jawaban diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Materi yang selanjutnya adalah contoh soal pilihan ganda, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh soal pilihan ganda. Yang pertama adalah contoh soal mata pelajaran matematika. Di sini ada indikator soal. Indikatornya adalah disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Jadi soal yang sesuai dengan indikator tadi adalah disajikan sebuah gambar persegi. Kemudian soalnya adalah diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB sama dengan 14 cm. Cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar adalah A. Setengah panjang AC dipangkat 2 lalu dikali bilangan Pi. B. Akar 2 dari panjang AC dibagi 2 lalu dikali bilangan Pi. C. Panjang AB kali panjang BC dibagi 2 lalu dikali bilangan Pi. Dan D. Panjang AB kali panjang BC dipangkat 2 lalu dikali bilangan Pi. Jadi berdasarkan contoh soal di atas, kunci jawaban yang benar adalah C, yaitu panjang AB kali panjang BC dibagi 2 lalu dikali bilangan Pi. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.